Kenakalan debt collector yang merugikan nasabah dan leasing. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan, pekerjaan Anda sukses, rezeki lancar, kesehatan prima, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Di video kali ini kita akan membahas dan membongkar tentang atau mengenai permainan kotor dan curang oleh para debt collector nakal yang jarang diketahui oleh orang. Ada beberapa permainan kotor atau permainan nakal oleh para debt collector yang biasanya dilakukan oleh para debt collector nakal dan mereka melakukannya secara bekerja sama dan saling menutupi dan saling membantu satu sama lain. Yang pertama, nasabah diperas atau dimintai uang rokok atau uang jalan. Para debt collector nakal kadang mereka mau memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi dengan cara minta uang rokok atau uang jalan kepada nasabahnya yang menunggak angsuran dengan alasan supaya eksekusi motor atau mobilnya bisa ditunda dulu atau bisa diperpanjang dulu sehingga nasabah masih bisa memakai unit atau mempergunakan unitnya. Padahal hal ini sengaja mereka lakukan supaya unit itu tidak ditarik dulu. Kenapa? Karena semakin lama unit ditarik, maka akan semakin mahal pula charge penarikannya. Karena unit yang lama baru bisa ditarik, dianggap susah penarikannya oleh pihak leasing, sehingga butuh usaha dan keberanian yang lebih dari debt collectornya. Maka unit yang lama dan susah ditarik, biasanya tarif eksekusinya pasti lebih tinggi karena dianggap eksekutornya atau debt collectornya yang mampu menarik unit tersebut dianggap sudah memiliki jam terbang yang mumpuni dalam melakukan penarikan unit. Jadi debt collectornya dianggap sudah benar-benar mempunyai keahlian atau kemampuan dalam menangani penarikan unit yang susah ditarik. Padahal itu hanyalah permainan mereka. Dan mereka mengunci nasabah dan juga mengunci kawan-kawan mereka supaya tidak masuk lagi. Yang kedua, motor tarikan dijual. Ulah nakal para debt collector juga ada yang berani menjual unit tarikan ke orang lain tanpa surat-surat. Biasanya, ini unit motor yang sudah sangat lama tidak ketemu. Tapi pas ketemu sama oknum debt collectornya, diambillah itu unit. Saking lamanya unit hilang, biasanya leasing tidak terlalu tekankan lagi pencarian unitnya. Karena sudah dianggap hilang. Bahkan sebagian sudah di-cover oleh asuransi atau sudah diklaim ke asuransi dan biaya asuransinya sudah keluar sebagai pengganti motor tadi karena dilaporkan sebagai motor hilang. Tambah lagi biasanya unit yang sudah menunggak lebih dari 3 bulan sudah masuk ke penanganan eksternal sepenuhnya. Internal sudah serahkan penanganannya ke pihak ketiga yaitu debt collector. Maka otomatis pantauan pihak leasing tidak terfokus lagi ke unit yang sudah ditangani pihak eksternal tadi. Bahkan bisa dibilang unit tersebut sudah tidak diurusi lagi sama internal perusahaan. Nah, unit yang kasus seperti ini sangat berpeluang untuk dimanfaatkan para debt collector nakal demi keuntungan pribadi. Dan biasanya unitnya dijual ke pelosok-pelosok atau ke pedalaman-pedalaman atau ke kampung-kampung yang jauh dari kota. Dan biasanya unit yang begini, unit yang seperti ini hanya dipakai untuk transportasi hasil panenan. Seperti melangsir hasil panen para petani, melangsir barang-barang dagangan, atau unit tersebut seperti motor dibuat jadi becak dan lain-lain. Pokoknya mereka sudah prediksi bahwa kecil kemungkinannya motor tersebut untuk diperiksa atau ditilang para petugas lalu lintas. Sehingga unitnya aman dan tidak terdeteksi lagi. Yang ketiga, onderdil atau spare part motor atau mobil tarikan yang ori dan masih bagus dipreteli. Mobil atau motor yang sudah dieksekusi kadang-kadang dipreteli dulu onderdilnya atau spare part aslinya yang masih bagus
dan diganti dengan yang sudah rusak atau barang KW oleh para debt collector nakal. Kemudian spare part aslinya yang masih bagus tadi, itu mereka jual demi mendapatkan keuntungan lebih. Setelah itu, barulah unit, mobil atau motor diserahkan ke leasing. Makanya, biasanya kalau Anda membeli mobil atau motor second dengan histori penarikan unit leasing, mobil atau motornya biasanya akan lebih cepat rusak dan banyak makan biaya untuk perbaikan karena kebanyakan spare part orinya sudah dipreteli dan diganti dengan yang KW bahkan yang sudah rusak. Jadi, perlu juga masukan atau panduan bagi Anda, jika Anda mau membeli mobil atau motor, tanyakan histori mobil atau motornya, nasabah sebelumnya atau pemilik sebelumnya siapa. Jangan sampai Anda membeli mobil atau motor bekas tarikan leasing yang dilelang dan dibeli oleh showroom atau orang pribadi, lalu kemudian Anda beli dan Anda kemungkinan besar akan bermasalah dengan motor tersebut karena mungkin underdeal atau spare partnya sudah diganti atau sudah ditukang-tukangi terlebih dahulu oleh para debt collector nakal tadi. Yang keempat, mobil yang ditarik tidak langsung diserahkan ke leasing. Kadang mobil atau motor yang sudah mereka eksekusi, mereka pakai dulu. Bahkan ada yang direntalkan dulu, unitnya dimanfaatin dulu demi keuntungan pribadi, supaya mereka dapat duit lebih dari hasil merentalkan mobil tadi. Atau mereka bisa mempergunakan mobil tadi untuk kendaraan transportasi mereka, untuk dibawa atau untuk dipakai supaya mereka punya mobil atau punya transportasi. Yang kelima, mobil atau motor tarikan sengaja ditahan dulu. Ini adalah strategi mereka supaya dapat duit lebih. Setelah mobil atau motor yang menunggak tadi berhasil ditarik oleh para debt collector nakal, kadang-kadang para debt collector nakal ini menahan dulu unitnya atau ditahan dulu, tidak langsung diserahkan ke leasing ya atau ke pihak perusahaan dengan tujuan supaya biaya tarik atau ongkos tarik unitnya lebih tinggi sehingga mereka dapat keuntungan lebih karena semakin lama dan semakin susah unit ditarik maka biaya atau ongkos penarikannya biasanya akan semakin tinggi pula. Kenapa? Seperti yang saya ucapkan tadi, biasanya mobil atau motor yang lama ditarik dianggap susah ditarik oleh leasing, sehingga apabila motor dan mobil tersebut semakin lama ditarik, semakin lama dapat, maka akan semakin tinggi pula ongkos atau biaya penarikannya. Nah, itulah ulah para debt collector nakal yang merugikan nasabah dan leasing. Tapi hal ini jarang diketahui oleh orang umum atau oleh masyarakat, bahkan leasingnya sendiri, karena mereka ini biasanya bermain dengan bekerja sama dengan sesama mereka. Permainannya rapi, saling menutupi, bahkan bisa dibilang mereka ini sudah profesional atau sudah biasa melakukan hal seperti ini sehingga sulit untuk dibongkar atau dideteksi oleh leasingnya atau perusahaannya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Silahkan komen di kolom komentar. Semoga materi kali ini dapat menambah pengetahuan Anda tentang bagaimana jahatnya dunia perkolektoran. Semoga bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.